Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau membahas lanjutan kemarin tentang fana atau mati sakjeroning urip. Saya masih membahas tentang ayat yang kemarin. Ya, barangkali ada subscriber yang belum menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Ya, ini Ali Imran 109, Al-Baqarah 156. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini surat Shad ayat 72. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Mohon dikoreksi ya. Saya kemarin kembali kepada yang rukun iman nomor 6. Takdir baik dan takdir buruk, ketentuan atau ketetapan Gusti Allah kepada seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk yang ada di bumi. Ya, karena kehidupan di dunia ini harus ada positif, negatif, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, laki-laki, perempuan, itu selalu dan selalu. Dan kita kembali kepada ayat, langit bumi semua isinya miliknya Gusti Allah, dan urusannya juga kembali kepada urusannya Gusti Allah. Jadi semua yang mengurusi Gusti Allah. Ini Al-Baqarahnya dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Jadi kita semua saudara, ya, bahwa kita adalah saudara satu alam, ya, saudara satu alam semesta, karena berasalnya sama, ibarat saudara kandung, nah, saudara sepupu. Jadi kita pahami asal kita itu dari mana. Asal kita dari Gusti Allah, Sang Maha Hidup, Sang Maha Wujud, Sang Maha Nyata. Dan bagi yang merasa punya rohnya dari Gusti Allah, berarti saudara kita dimanapun berada, ya, saudara kita dari manapun yang berada itu secara nafas itu masih satu lingkup alam semesta, berarti kita saudara. Kita melihat asal dari mana, jangan cuman manusia saja, kita bahas semua yang terlihat oleh kita. Jadi kalau kita melihat sesuatu, oh itu dari Gusti, oh itu dari Gusti, kita banyak menahan diri, untuk menuntun imajinasi kita selalu melihat Gusti, ciptaannya. Itu memang perlu tirakat. Silahkan tirakat dengan cara apa saja. Judulnya adalah hening, ya, hening. Mau i'tikaf, mau khalwat, mau tafakur, mau semadi, mau meditasi, silahkan. Tempat yang hening, terserah tempatnya di mana, terserah. Karena kalau sudah hening, kita fokus pada satu titik yang disebut nurullah, itu nanti dituntun, diarahkan. Yang benar-benar mau untuk mengenal bahwa Bapak Insinyur Soekarno juga membuat sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu
ketuhanan. Berarti kalau ada orang berketuhanan, berarti orang kemasukan Tuhan. Kalau setan kan kesetanan. Wah, itu orang kesetanan. Lah ini kan sila pertama ketuhanan, berarti orang kemasukan Tuhan. Lah mana dalilnya? Sudah saya sampaikan video yang kemarin, surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Jadi Bapak Soekarno membuat sila pertama, berikut dulu para anggotanya yang membentuk. Itu juga nggak sembarangan. Jadi ketuhanan berarti orang yang kemasukan Tuhan. Kalau kesetanan orang yang kemasukan setan. Itu filosofi bahasa. Jadi kita setiap melihat sesuatu apapun, itu melihat dari siapa, punya siapa. Kalau kita melihat sesuatu apapun, contohnya kadang-kadang kita melihat anak kecil yang kelakuannya jengkelin, pas mau marah, mau ngomel sama anak itu, tapi ada orang tuanya, kan kita bertahan, nggak jadi melihat orang tuanya. Di saat kita mau marah sama makhluk yang lain, umpamanya sama tikus, sama kucing, sama anjing, kalau kita langsung ingat itu yang menciptakan siapa, yang ngurusin siapa. Karena ingat, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, yang ngurusin Gusti Allah. Coba kesehatan anjing, kesehatan kucing, kesehatan babi, kesehatan kambing, kesehatan segala makhluk, itu yang ngurusin semuanya Gusti Allah. Asalnya juga dari Gusti Allah. Sehingga itu diimajinasikan terus sehingga kita timbul, oh iya, saya juga makhluk, dia juga makhluk, dia juga makhluk. Sehingga kita nggak mentang-mentang pengrasane saya itu makhluknya Gusti Allah sendirian. Padahal orang Jawa bilang, ada yang mengatakan sedulur papat, api, air, angin, tanah. Ini benar-benar berkolaborasi, bersumbangsi penuh terhadap diri manusia. Sehingga manusia kalau mengingat hal itu, tidak akan lupa diri, tidak akan semena-mena. Orang nunyuk-nunyuk berdirinya di tanah, tanah itu keinjek. Sedangkan kita juga kalau diinjek enggak terima. Tapi kita berdiri nginjek tanah. Nanti setelah itu kita bersyukur dan bahkan minta izin, matur suwun atau terima kasih. Sebelumnya belum tahu minta maaf, saya sudah nginjek-nginjek. Nanti banyak bersyukur. Air, angin, api. Api kita juga butuh tiap hari. Jadi bahwa takdir baik, takdir buruk selalu ada dan selamanya. Al-insanu mahal khotowanisian. Manusia itu tempatnya lupa dan dosa. Selamanya, selalu ada. Karena hikmah dari lupa ada. Coba orang bulan puasa makan, lupa hikmah, kan kenyang. Jadi banyak sekali sebenarnya. Kalau diambil hikmahnya, mohon subscriber justru lebih pinter. Sebenarnya subscriber itu lebih pinter daripada saya. Jadi saya mohon jangan terlalu memuji-muji saya, manggil umpamanya ustadz, umpamanya kiai. Mohon janganlah. Saya malu. Saya belum pantas disandang pakai. Belum pantas nyandang tulisan itu. Enggak. Kita sama. Belajar bersama, enggak ada yang suhu, enggak ada yang cupu. Kita sedang sama-sama saudara satu alam. Sama-sama salah pasti. Karena kalau saya benar terus,
nanti penonton terlena oleh casing saya. Kalau saya mengucapkan betul terus, nanti ya pemirsa yang nonton terlena oleh casing saya sehingga lupa sama Gusti Allah. Itu yang saya takutkan. Dan saya juga dipuji-puji juga beban. Karena manusia kadang-kadang kalau dipuji terus langsung berbunga, lupa diri, timbulnya sombong. Jadi mohon panggil saya Pak atau Mas atau Bang. Biasa saja ya, kita sama-sama ya, sama-sama satu kandung ya. Satu asal, saudara kandung ya, satu alam ya. Asalnya sama ya. Jadi posisinya kenapa Nabi Muhammad juga nggak mau digambar? Beliau Nabi Muhammad juga khawatir kepada umatnya. Kalau saya digambar nanti mengidolakan saya terus-menerus, lupa sama Gusti Allah. Kalau saya salah terus, juga nanti pro kontra, nanti penonton juga, wah itu salah, bergejolak. Jadi harus balance, atas bawah, kanan kiri, panas dingin. Selalu ada. Kalau benar terus tetap nggak bisa. Benar itu analoginya malaikat. Analogi ini hanya filosof, contoh saja. Malaikat itu punya sifat pasrah. Syaitan punya sifat nafsu yang sudah dipakai untuk manusia. Dipakai. Nafsu makan, nafsu kerja, semangat itu bagian daripada nafsu. Kalau kita malaikat terus, ibarat malaikat itu kita ibaratkan benar terus. Benar itu saya ibaratkan kanan lah. Umpamanya kaki kanan. Saya berjalan pakai kaki kanan aja. Ya susah. Salah terus. Pakai kaki kiri umpamanya, ibarat kalau salah itu kiri. Ya susah. Jadi manusia itu adanya di tengah-tengah, di ground situ. Umpamanya ini malaikat, manusia, syaitan. Umpamanya positif, ground negatif. Itu harus selalu agar hidup. Agar keseimbangan itu. Jadi kalau melihat itu salah, langsung ingat, oh takdirnya Gusti Allah. Kalau melihat itu benar, oh takdirnya Gusti Allah. Sehingga kita kalau ada orang benar enggak terlalu berlebihan untuk memuji. Karena yang membuat benar Gusti Allah. Ada orang salah. Oh, yang membuat garis Gusti Allah agar kita menyalahkannya enggak begitu. Enggak sampai kegut. Salah enggak. Jadi balance selalu. Karena itu garis. Manusia tidak bisa lari dari garis itu, nggak bisa. Lupa pasti, salah pasti, benar pasti. Jadi semua itu terus karena hidupnya di dunia. Saya sudah sampaikan video yang kemarin, kalau salah semua, kiamat dong. Berhenti kalau salah semua. Kalau benar semua, ya kiamat juga. Kalau benar semua, diem-diem baik. Coba, orang kalau sudah benar semua, coba aja. Kalau udah film, kalau udah benar, nontonnya semangat enggak? Lah kita kan ibarat wayang. Kita ini ibarat aktor sama aktris. Ada yang peran protagonis, ada yang antagonis. Ibarat wayang kita ini. Jadi untuk memikir hal yang sampai kepada fana, memang prosesnya sangat panjang. Prosesnya sangat pemahaman. Kalau cuma zikiran saja umpamanya, zikirannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Juga jangan huruf saja. Itu harus minta makna. Umpamanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nanti diartikan lagi, dirinci terus. Tiada Tuhan selain Allah.
tiada nama selain wujud. Terus wujud itu ada, nyata. Berarti nama itu tidak ada. Ya memang nama itu tidak ada, adanya wujud. Ya, saya contohkan kemarin. Gusti Allah cuman itu sebenarnya kalimat, tidak ada nama kecuali wujud. Wujud itu diartikan lagi nyata, ada, terlihat, ada. Ruh itu masuk kategori ada. Jadi pemahaman sangat luas. Pertama memang prosesnya konsep yang katanya itu dibuang. Kita dengan fokus ke guru sejati hati. Kalau masih ragu, bertanya sama Gusti Allah dengan bahasa masing-masing daerah. Pokoknya kalau masih bingung, Tuhan yang menciptakan alam semesta boleh, Gusti boleh, yang pengasih penyayang boleh, apa saja yang tujuannya sama alam semesta, nanti dikasih petunjuk. Semua kalau yang sudah sampai kepada tingkatan fana walaupun belum full sudah paham, tapi ini untuk proses ya. Jadi seringnya ya, lebih cepat itu seringnya ya i'tikaf, tafakur, kholwat, semedi, meditasi itu diseringkan. Kalau bisa seminggu 3 kali, minimal setengah jam minim pertama, nanti lama-lama nambah sendiri kok. Saya dulu pertama setengah jam, naik sampai paling lama itu 3 hari 3 malam, itu paling lama. Jadi proses yang namanya baru, godaan, ingat godaannya pertama ngantuk. Jadi mohon beli obat yang anti kantuk, apa saja terserah. Kedua, obat nyamuk, karena kalau sudah digigit nyamuk nggak konsen. Sini lagi fokus-fokus, kantuk juga buyar lagi. Jadi mohon pakai kalau mau tirakat, mau semedi, mau i'tikaf, mau kholwat, mau tafakur, mau i'tikaf, pakai cara boleh untuk mengkonsentrasikan, karena yang mau berjalan ini imajinasi kita, jiwa kita itu mau berjalan ya, mau berjalan sehingga harus konsen. Nanti setelah itu kan dikasih tahu semua ayat ini kandungannya benar-benar Pak, dibuka biar tahu semua nanti, benar-benar oh iya betul itu. Nah nanti terus ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sementara ini kan didengarnya kalau ada orang meninggal doang. Kalau ada orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sementara ini yang pahamnya di situ. Padahal ini ayat universal. Dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah itu apa saja dan siapa saja, termasuk subscriber. Nah, masukannya saya terima. Saya dari semalam sampai siang membalas komentar, baik masukan maupun saran. Ya mohon maaf yang belum kebalas ya, banyak banget, mohon maaf. Terima kasih atas dukungannya, masukannya, kritikannya. Karena kalau saya bener terus, saya khawatir nanti penonton terlena oleh casing saya. Karena itu bagus. Jangan memuji saya bukan siapa-siapa. Pujilah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong jangan terlena oleh ucapan saya, tanyakan langsung kepada Gusti Allah. Jadi setiap habis nonton video, tanya langsung, Gusti itu yang disampaikan Pak Jam bener apa enggak? Langsung tanya, jangan tanya sama orang lain, tanyanya sama langsung Gusti Allah, kepada langsung Gusti Allah. Karena beliau yang bisa menentukan bener apa enggaknya. Hanya Tuhan alam semesta itu yang bisa menentukan baik atau buruk.
karena manusia tidak bisa menentukan hal itu. Kalau saya salah terus, ya itu agar untuk ngasih masukan. Ya, jadi salah benarnya itu balance, seimbang. Ya, saya mohon jangan terlalu memuji-muji saya. Tolong nanti penonton lupa dengan Gusti Allah. Saya juga takut kalau saya dipuji nanti fokus kepada casing saya, nanti wiridan fokusnya casing saya, bahaya, nggak boleh ya, jangan ya. Mohon ingatnya Gusti Allah Sang Maha Wujud. Jadi masukan yang tentang papan tulis putih insya Allah lagi di planning. Yang mau ngaji katanya datang ke sini, mohon maaf belum punya tempat ya, belum punya tempat, mohon maaf, nanti kalau sudah waktunya saya kasih tahu. Dan nanti saya mau share WA, sementara ini nomor WA yang sudah ada sudah banyak sekali, sudah penuh. Nanti saya mau bikin WA satu lagi. Jadi saya terima kasih kepada seluruh subscriber yang ada di Indonesia, dari sementara ini saya baca dari Aceh sampai Lombok, sampai Kalimantan ya, sampai dari Palembang, Kalbar, banyak sekali ini. Kalau nggak kesebut mohon maaf, ada yang dari Kerawang, Subang, Jogja, Mojokerto, banyak sekali, dari Malaysia, dari Singapura. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jangan lupa ingat Gusti Allah agar bisa fana. Karena kalau sudah fana, nanti pas kedatangan Kanjeng Ijroil nggak kaget, seneng. Ya, itu gunanya fana. Fana itu sudah mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang terdahulu. Jadi mohon maaf bila mana nanti waktunya penjelasannya kurang, cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.